Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita tetap semua menjaga hati kita. Karena hati kita, dari situ Tuhan bekerja dan memancarkan hal-hal yang terbaik. Karena itu Alkitab mengajarkan jaga hati kita. Kemarin di khotbah minggu saya berkata bahwa terkadang di dalam pelayanan, menurut diskusi kami, begitu susahnya kita menjaga hati orang untuk tetap stabil. Dan kita memang tidak bisa jaga hati orang. Karena Alkitab berkata bahwa hati kita ini penipu. Mudah sekali terprovokasi, mudah sekali terpengaruh oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Situasi di luar itu bisa mempengaruhi hati dan perasaan kita. Sehingga banyak orang naik turun, up and down. Terkadang tidak menentu. Karena itu yang paling penting adalah kita tidak bisa jaga hati orang. Tapi yang paling penting adalah kita harus menjaga hati kita. Karena dari hati itulah terpancar kehidupan. Dalam Alkitab tidak mengatakan kita perlu jagain hati orang, tapi yang perlu adalah jagalah hatimu. Karena itu saya ingin mengajak kita kembali membaca, karena kita masih belajar tentang kekuatan dalam sebuah tujuan atau power of destiny. 2 Timotius 1 ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Perhatikan, jadi jauh sebelum kita ada, jauh sebelum dunia ada, kita sudah ada, jauh. Karena ayat ini berkata, dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah diciptakan Allah sebelumnya. Allah mau kita hidup di dalamnya. Jadi jelas, hidup kita adalah untuk memenuhi panggilan Allah. Jadi Allah menyelamatkan kita, mati di kayu salib untuk mengembalikan kita kepada panggilannya, atau kepada rencananya di dalam kekekalan. Karena itu hidup kita ini bukan tentang siapa Anda atau siapa kita, bukan tentang pencapaian kita, kehebatan kita, tentang kehendak atau ambisi kita, bukan tentang apa sih kata orang tentang diri kita, bukan tentang jabatan, posisi kita, berapa banyak uang, harta yang kita miliki, tanah, deposito, gedung, bukan tentang itu. Tetapi hidup kita adalah tentang Tuhan dan rencananya. Karena itu perhatikan baik-baik, tujuan, identitas, dan nilai hidup kita bisa hilang Bapak Ibu ketika kita tidak menemukan rancangan Allah pada mulanya. Karena itu saya percaya bahwa anugerahnya, kematiannya, dia menyelamatkan kita untuk dan memanggil kita. Jadi destiny, nilai, dan identitas kita bisa tidak jelas, kabur, hilang ketika kita tidak menemukan untuk apa kita ada di dunia, siapa Yesus. Ini penting sekali. Kita ini dari mana, mau kemana, apa yang harusnya kita lakukan, sudah sampai di mana kita, ya, untuk apa kita ada di dunia ini. Ini penting sekali Bapak Ibu. Ketika orang kehilangan grand design Allah atau rancangan Allah yang pada mulanya, mereka bisa betul-betul kehilangan arah, nilai, dan identitas dalam berbagai kehidupan, ya, keluarga, bisnis, pelayanan, dan lain-lain. Kenapa banyak orang berputar-putar, sekedar hidup, bahkan melecehkan hidup, menghancurkan hidupnya, bunuh diri, hancur, terlibat dengan narkoba, free sex, terlibat dengan dosa, karena dia nggak tahu untuk apa dia ada di dunia ini. Jadi ketidaknormalan selalu terjadi di dalam kehidupan kita secara pribadi, keluarga, cerai, hancur. Kenapa? Karena dia nggak ngerti untuk apa. Kita nggak maksimal dalam usaha, ekonomi, hidup kita sehari-hari. Jadi itu semua terjadi karena kita tidak menemukan grand design Allah atau rancangan di dalam kekekalan. Karena itu saya mempercayai ada berkat yang luar biasa ketika kita memahami tujuan Tuhan. Ketika saya nggak mengerti tujuan Tuhan dalam hidup saya berputar-putar. Saya cuma sekedar hidup, bangun, nggak tahu apa yang mau saya lakukan seperti biasa, malam tidur, seperti itu aja. Ya, bolak-balik seperti itu, sehingga hidup ini membosankan. Kita tidak tahu mau kemana. Karena kita tidak tahu dari mana. Karena itu berkat ketika kita memahami tujuan, yang pertama kita pasti akan kuat. Kita tidak mudah goyah. Kita lihat Yusuf, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Ketika mereka ada di Babel,
Ya, saudara tahu mereka tidak goyah, tetap kuat walaupun tantangannya berat. Bahkan ketika nyawa mereka sekalipun terancam, mereka nggak ada persoalan, mereka betul-betul kuat. Kenapa? Karena mereka tahu tujuan hidup mereka. Untuk apa mereka ada di Babel? Mereka bukan sekedar hadir, bukan sekedar ada. Hidup kita demikian akan kuat ketika kita tahu untuk apa. Sehingga kita tidak mudah terombang-ambing tawaran-tawaran dunia ini. Kita pasti akan kuat. Yesus jelas, dia tahu dari mana mau kemana. Itu membuat dia tidak goyah, walaupun dia harus melewati penderitaan yang luar biasa, dia nggak goyah, dia kuat. Orang kalau kehilangan destiny-nya, identitasnya, dia mudah goyah. Jadi berkat yang kedua adalah kita tidak jadi orang yang ikut-ikutan. Kita bisa melawan arus. Kita tidak mengikuti arus. Ikan yang ikut arus adalah ikan yang sudah mati. Iman kita kalau mati, kita nggak ngerti ini destiny kita. Kita hanya jadi orang yang ikut-ikutan, Bapak Ibu. Terus yang ketiga adalah berkatnya kita tahu apa yang mau kita lakukan. Kemarin saya katakan dari 10 orang kuliah, 8 itu salah kuliah. Kalau saudara berkat yang ketiga ini adalah sudah tahu. Kalau sudah tahu destiny, sudah tahu apa yang mau dilakukan. Kalau sudah mau jadi dokter, sudah tahu harus sekolah apa, persiapannya bagaimana, sudah betul-betul siapin. Lalu kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sembuh. Orang-orang yang nggak memahami tujuannya, dia bisa hancur, dia bisa terluka. Misalnya Nick Pugison, dia lahir dalam keadaan cacat. Biasanya orang-orang cacat itu malu, minder, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang tua, menyalahkan diri sendiri, bahkan bisa mau bunuh diri. Tapi orang yang memahami tujuan, dia menjadi pribadi yang sembuh. Nick walaupun nggak punya kaki, nggak punya tangan, saudara, tapi dia bisa jadi berkat. Kapan? Ketika dia memahami untuk apa dia ada di dunia ini. Apa yang harus dia lakukan, dia tahu. Sehingga dia jadi berkat besar di dunia ini. Saya lihat kesaksiannya, saya lihat KKR-nya, bagaimana banyak anak-anak muda disembuhkan, ditolong. Justru mereka orang-orang yang secara tubuh itu mereka sempurna. Nick tidak sempurna. Jadi kesempurnaan kita bukan terletak kepada apa yang kita miliki, harta benda. Tetapi banyak orang cacat. Kenapa? Karena dia nggak ngerti tujuannya, Bapak Ibu. Karena itu pada kesempatan ini biarlah kita bisa memahami berkat-berkat di dalam sebuah destiny atau grand design atau tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, berkatilah setiap anak-anak-Mu supaya kami bertumbuh memahami kekuatan dalam sebuah tujuan kehidupan kami, sehingga kami tidak terombang-ambing, kami tidak ikut-ikutan, kami menjadi pribadi yang sembuh, kami menjadi pribadi yang kuat, karena kami tahu untuk apa kami ada di dunia, mau kemana, kami berasal dari mana, sehingga situasi yang sedang melanda dunia, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran tidak membuat kami takut, karena kami tahu untuk apa kami ada di dunia. Kami bukan sekedar hidup sembarangan hidup, apalagi melecehkan dan menghancurkan hidup. Terima kasih Tuhan, kami ada untuk sebuah tujuan Tuhan yang jelas di dalam kekekalan. Karena itu buka mata hati kami, supaya kami bisa berjumpa dengan destiny Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan menguatkan, menghibur, dan menyembuhkan semua orang yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.